Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Saudara, hari ini kita memasuki suatu bagian sangat penting dalam perjalanan tema tahunan kita. Dan tema tahunan kita ini yaitu The Year of Divine Identity, yaitu tahun identitas yang ilahi. Dan kalau saudara perhatikan ya, dari awal tahun ini kita belajar, kita melalui perjalanan rohani yang sangat indah. Mulai dari kitab Roma, oke? Boleh tayangkan slide-nya supaya bisa sama-sama kita bisa melihat. Dari kitab Roma berbicara mengenai keselamatan, lahir baru, mengenai bahwa kita ini dibenarkan oleh darah Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Dikatakan bahwa engkau diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Setelah orang diselamatkan, orang Kristen diselamatkan, kita maju dalam kitab yang berikutnya, yaitu dari Roma ke 1 Korintus. 1 Korintus itu berbicara orang Kristen lahir baru. Udah tahu Tuhan berkati dengan kasih karunia-Nya, anugerah berlimpah-limpah. Tapi kenapa ya saya ini masih struggling dengan kebiasaan yang lama, dengan daging kita, dengan dosa kita, dengan kebiasaan yang lama kita. Banyak konflik. Berantem, saling menuntut satu dengan yang lain, iri, gak seneng satu dengan yang lain, oke? Tapi ada yang namanya Roh Kudus, ada yang namanya perjamuan kudus, ada yang namanya kasih. Dan ini menyelesaikan permasalahan mengenai kedagingan ini, oke? Kemudian mulailah pertobatan itu terjadi di kitab 2 Korintus. Terjadilah pertobatan ada pemulihan. Kita diingatkan bahwa identitas baru siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. He's a new creation. Jadi setelah kita diingatkan bahwa sebenarnya kita ini sebenarnya bukan diri kita mengenai manusia lama kita. Bukan mengenai our sinful nature. Tapi kita adalah sebenarnya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kemudian orang mulai berkata di kitab Galatia, kalau begitu, habis grace, habis kita tahu kita ini new creation, so what? Kita ini mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya saya bisa keep kekudusan saya? Bagaimana saya ini harus bisa mempunyai habit yang baru? Bagaimana kita ini punya pemikiran yang baru? Gimana caranya pastor supaya nggak stres melulu? Gimana nih, saya ini udah usaha begini-begini, aduh saya ini gak kaya-kaya nih. Kenapa nih? Katanya udah dalam grace, katanya dalam kasih karunia. Kok masih kayak begini? Pernikahan saya katanya dalam kasih karunia dipulihkan. Kok jadinya begini? Kalau gitu grace mungkin gak kerja, mungkin mesti ditambahin dikit. Yesus gak cukup, mesti ditambahin dikit dengan sedikit hukum Taurat lah gitu loh, oke? Mestilah, kalau gak ada Tauratnya gak bisa, gak cukup ini. Tambahkan lagi dengan self-effort, dengan human effort. Tambahkan lagi dengan apa? Performance dong, ayo dong, lakukan. Step 1, step 2, step 3, kebiasaan yang baru bagaimana? Mulai dengan legalisme. Dan Paulus berkata, kamu jatuh dari kasih karunia. Because you go back to the law. Mau hukumnya dikit, mau hukumnya banyak, sama aja. Dan setiap hari kita struggling dengan hal ini. Gimana caranya ya? Saya bisa punya ya, saya bisa punya keinginan yang baru ya. Nah, disinilah dari pivot. Ada satu titik balik saudara. Dan titik balik inilah kenapa kita mendirikan gereja GBC. This is the point. Kalau enggak ada hal ini, kita enggak akan kebalik lagi ke, maksudnya itu kita enggak akan begini ya saudara-saudara ya. Saya ini selama 13 tahun, saya sudah establish. Di gereja saya itu aman. Oke? Saya aman-aman aja. Saya tetap diberkati, saya pelayanan. Saya sudah mendengarkan pengajaran kasih karunia, saya hidup di bawah kasih karunia. Oke aja. Tapi Tuhan berikan satu visi, Tuhan memberikan impresi dalam hati saya. Dia katakan, bebaskan umatku. Itu saya lagi tengah-tengah ibadah, saya lihat di tengah-tengah lautan manusia, sebenarnya bukan lautan lah ya, beberapa orang-orang lah ya. Tuhan kasih lihat ke saya gitu. Bebaskan umatku. Udah kayak Musa aja gitu. Musa kan dibebaskan dari Mesir. Ini dibebaskan dari mana? Ini orang udah bebas semuanya. Kan mereka mendengar
mendengarkan Injil kasih karunia. Mereka kan sudah di dalam Kristus Yesus. Tuhan bilang, bebaskan mereka, set them free from the law. Dari legalisme itu. How Tuhan? Ya, kalau gitu pengajarannya. Dimulai dari pengajarannya. Kamu bikin gereja kalau pengajarannya kamu campur-campur sama aja. Bikin yang pengajarannya murni dong. Bagaimana ini caranya? So, we start planting the church. Tahun 2013, disitulah titiknya. Mulai pusat dari perjalanan mengenai identitas itu. Kita nyampe di kitab Efesus. Boleh tayangkan yang kitab Efesus. Nah, saudara, selama ini di kitab Roma, kitab Korintus, Galatia, semuanya ini berbicara mengenai apa? Perjuangan manusia, pergumulan manusia, usaha manusia, kegagalan manusia. It's all about me. Kasih karunia juga bisa nggak? Bisa. It's about me, my blessing, my grace, my favor. Saya mau pakai my favor to reach my goal. Itu orang bisa, saudara. Ujung-ujungnya tetap it's all about me. Me, myself, and I. Efesus cuma berkata, stop looking at yourself. Jangan lagi fokus pada dirimu. Lihat Kristus. Itu intinya daripada kitab Efesus. Stop looking at yourself. Berhenti fokus pada dirimu. Pada kegagalanmu. Pada kesuksesanmu. Pada usahamu. Pada kebiasaanmu. Pada your goodness. No, it's not about you. It's about Christ. Amin. Saudara, Efesus basically berbicara mengenai perspektif, cara pandang kita. Cara pandang kita itu mau pakai cara pandang kamu sendiri atau kamu berbicara dari cara pandangnya Tuhan. Sekarang, tadi videonya itu udah dikasih lihat kan. That's exactly apa yang harusnya, itu kitab Efesus basically. Itu semua yang saudara lihat di video itu, dari video identity, that's actually about the book of Ephesians. Efesus itu bukan dimulai dengan apa yang kamu harus lakukan, tetapi Efesus berkata, apa yang Kristus sudah lakukan untuk kamu. Amin. Apa yang Kristus sudah lakukan. Jadi kekristenan, saudara-saudara, is not about how to become a Christian. Bagaimana kamu perform, bagaimana kamu berbuat, bertindak, waktu kamu itu jadi orang Kristen. Kekristenan itu bukan pertama-tama tentang performa, bukan tentang usaha, bukan tentang pencapaian rohani, tetapi tentang Kristus. Christian is about Christ. It's not about you. Amin. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus, setiap kali saudara melihat kata dalam Kristus, di dalam Dia, melalui Dia, oleh Kristus, saudara boleh garis bawain itu semua. Oke? Dari kitab Roma sampai 2 Tesalonika. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan, garis bawain gede-gede, telah, bukan akan, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah tuh pastor, kan benar kan? Supaya kita kudus dan tidak bercacat. Kamu fokus pada kekudusanmu, ketidakcacatanmu. Saya tadi udah bilang kan, fokusnya jangan kekudusanmu, ketidakcacatanmu. Fokusnya kepada Kristus. Cara lihat ini, cara pandang semuanya. Oke? Bahasa Inggrisnya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing. Sebenarnya kan cukup who has blessed us with spiritual blessing kan udah cukup. Ini with every spiritual blessing. Artinya spiritual blessing itu adalah berkat
yang spiritual. Berkat yang spiritual itu jauh lebih oke dibanding dari berkat-berkat biasa. Saudara nih ya, bedanya ya berkat yang spiritual sama berkat yang biasa. Saudara tahu itu berkat itu sifatnya spiritual atau enggak? Saudara kalau misalnya contoh. Saudara dikasih uang misalnya 1 miliar. Oke? Tapi saudara dikasih pilihan. Saudara mau ambil ini 1 miliar cash. Atau mau dikasih misalnya 100 lembar sahamnya. Contoh lah ya, saya sebut merek lah ya. Saham Indomie. Wah. Indofood, sorry. Saudara pilih mana? Yakin, tapi cashnya sekarang loh. Dikasih saudara, didepositkan hari ini juga cash. 1 miliar langsung ke rekening saudara. 1 miliar bisa menyelesaikan banyak hal? Bisa. Instan bisa nggak menyelesaikan? Bisa. Mau beli apa aja bisa kok. Kelar itu. Apa itu krisis ekonomi? Apa itu dolar 18.000? Saya dapat 1 M. Benar? Coba kira-kira 1 tahun lagi. Coba inflasinya next year 6-7%. Hitung sendiri. Duitmu kalah sama inflasi. Why? Karena saya orang pengusaha, saudara. Saya ngerti. Kalau namanya duit didiemin doang. Taruh aja di bank. Kalah. Bunga itu kalah sama inflasi, betul? Makanya saudara namanya investasi aja harus diversifikasi. Kalau punya saham, 100 saham yang namanya 100 juta bisa jadi berapa? Bisa jadi berapa? Ya nggak terhingga lah, tergantung perusahaannya lah. Benar nggak? Pastor Is mau TBK, Pastor? Apa GBC kita bikin TBK aja ya? Lumayan kalau dibikin TBK. Aduh, jangan dipotong-potong ya. Nanti tolong ya, khotbah saya jangan dipotong. Terus ini pastornya bilang katanya suruh invest duitnya GBC di sana. Terus kemudian diviralin. Please jangan. Oke, saya udah kasih disclosure dulu. Oke, perhatikan ya. Perhatikan kata di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya in Christ. In Him. Through Him. Ini diulang-ulang terus di dalam kitab Efesus. Kenapa tahu nggak? Karena ini masalahnya mengenai identitas sekarang, identitas kita sekarang. Bukan lagi di dalam Adam. Bukan lagi di dalam dosa-dosamu. Bukan lagi di dalam kegagalanmu. But in Christ. In Christ. Di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 5 dan 6. Inilah kenapa kita mau bikin GBC. This is actually the vision of GBC. Dikatakan dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya. Anak-anaknya saudara. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kepaksa nggak Tuhan itu jadikan kamu jadi anaknya? Bandel banget loh anaknya ini. Anaknya ini investasi bodong nih. Belum tentu balik nih. Mending kalau anaknya nurut nih. Keluar dari rumah. Dia bisa sayang lagi gitu ya, bawain duit lagi, bawa ke orang tua. Anaknya kuai-kuai ini. Ini benar-benar wah luar biasa ini, anak baik-baik nih. Gitu loh. Ya kan, anak mesti tahu balas budi. Ya kan, kita kan biasanya suka kayak gitu. Jadi anak nih mesti tahu nih balas budi nih ke orang tuanya nih. Kalau nggak balas budi gimana? Udahlah, malas lah jadiin anak lah. Udah jadi terserah lah gitu, ya kan. Tapi Tuhan tahu loh, kita ini bakalan bandel-bandelan, ugal-ugalan, nggak ada juntrungannya kemana-mana, ya kan? Ya kita mau dijadikan anaknya menurut kerelaan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya dia sendiri loh, oke? Knowing, dengan mengetahui bahwa kita ini pasti masih naik turun, bisa gagal, jatuh lagi dalam dosa ini, dosa itu. Masih bisa ngalah, udah ditolong Tuhan, masih bilang Tuhan gak baik. Ya kan? Kalau keadaan ekonomi, Tuhan baik. Karena ekonomi tidak baik, kenapa sih Tuhan begini? Ya kan? Suka mempertanyakan Tuhan. Rumah lagi oke, wah terpujilah nama Tuhan, kesaksian. Begitu rumah lagi gak oke, ntar dulu dah. Mau boro-boro gitu ya, kita mau pelayanan, kesaksian mau datang, males.
Ngapain? Oke. Tapi saudara, kenapa dia berikan ini? Supaya, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. This is the anchor verse of GBC. GBC is all about this. Kalau saudara mau tahu ayatnya apa di GBC, gampang. Efesus 1 ayat 6. Dah, itu ayatnya GBC. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Saudara bukan cuma diterima loh saudara. Accepted di sana adalah katanya karitu. Kata satu-satunya yang dipakai di karitu adalah waktu malaikat datang kepada Maria memberikan berkat atau memberikan salam itu. Salam malaikat kepada Maria, bukan salam Maria. Salam malaikat kepada Maria. Yaitu, hai kamu yang diberkati oleh Tuhan. Yang dikaruniai oleh Tuhan. Highly favored. Artinya kamu bukan cuma diterima, tapi kamu highly favored. Kamu itu disukai sama Tuhan di dalam in the beloved. Di luar beloved, kamu itu nggak menyenangkan. Kita ini nggak menyenangkan. Tapi di dalam Kristus, kita akan selalu menyenangkan Tuhan. Di sini siapa yang suka menyenangkan Tuhan? Maulah. Tapi perbuatan baikmu belum tentu menyenangkan Dia. Emang kamu tahu apa kesenangannya Tuhan? Ya kan? Kamu kan berasa, oh iya kalau saya kayak begini nih, kerja nih untuk Tuhan, rajin nih, itu menyenangkan Tuhan. Yakin, itu yang Tuhan mau. Ya kan? Coba deh, kayak misalnya saya gitu ya. Kalian tahu apa yang saya senang? Semua udah tahu lah. Oke lah. Ya, Pastor Yudi suka makan. Makanya grup makanannya banyak. Oke. Tapi tahu nggak? Saya ada grup bakmi. Bakmi apa yang saya paling suka? Nah, kecuali Roni yang tahu. Dan istri saya. Tahu nggak? Saya sukanya bakmi gede, bakmi keriting, bakmi yang tipis, bakmi Singkawang, bakmi Pontianak, bakmi Bangka. Ayo, sukanya apa? Terus kamu suguhin saya gitu bakmi. Pastor pasti suka ini. Dikasih mie tipis, kecil gitu. Dikasih bihun. Bihun juga mie kan? Mie juga lah. Mie bihun namanya. Belum tentu saya suka kan? Gitu loh istilahnya. Nah, kamu mesti tahu, tanya dong orangnya. Kamu sukanya apa? Betul? Tahu kesukaannya Bapak di surga itu apa? Tahu kesukaannya Bapak di surga? Only Yesus yang bisa menyenangkan Dia. That's why, kalau kamu di dalam Yesus, oleh iman, kamu itu baru bisa nyenengin Dia. By faith. Kamu itu gak bakalan bisa menyenangkan Dia, saudara-saudara. Gak bakalan bisa. Kamu sendirian. Tapi karena kamu di dalam Kristus, Kristus di dalam kamu, kamu selalu akan menyenangkan Bapa di surga. Amin. Saudara, saya mau bring up ya. Saudara mungkin belum pernah dengar mengenai kenapa GBC lambangnya kayak gitu. Lambangnya rada ribet kayaknya. Oke, coba ditayangkan lambang GBC. Do you know that ini ya saya memang suruh orang untuk bikin logo ini. Tapi logo ini ada maknanya, saudara. Ada yang bilang, wah modelnya kayak QR code ya, membingungkan. Ya memang oke. Tapi kalau saudara lihat ya, saudara tahu nggak notis pertama-tama itu huruf apa? B, betul. Huruf B itu, basically itu terinspirasi dari huruf Ibraninya Beth. Beth itu artinya, atau Vet. Vet itu artinya rumah. It's a home. Rumah atau tempat tinggal atau dwelling place. Oke? Sebagaimana visi daripada gereja GBC, bahwa GBC ini adalah rumah di mana anak-anak Allah boleh mengalami kasih, boleh mengalami kebebasan, boleh mengalami damai sejahtera sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Saya ulangi. Visi daripada gereja GBC. Siapa gereja GBC? Gereja GBC is a home. Ini rumah. 200 orang, oke lah. Begitu nyampe 1000, saya bingung rumahnya 1000 itu gimana caranya. Tapi I don't know, kita jangan mikirin dulu. Yang penting visi misinya masih sama. Visinya GBC adalah rumah, is a home. Oke?
Di mana anak-anak Allah boleh mengalami apa? Kasih. Kasih daripada Tuhan. Boleh mengalami apa? Kebebasan daripada Tuhan. Dan damai sejahtera sebagai one family. As one family di dalam Kristus. Sebagaimana Allah ini rindu ya. Berdiam di tengah-tengah umatnya. Bapak, gereja GBC dipanggil untuk menjadi rumah bagi hadirat Tuhan. Dan bagi keluarga, bagi setiap orang yang percaya. Kemudian katanya lagi tolong huruf G itu melambangkan Tuhan, ya kan? God. Oke? Allah Bapa itu adalah sumber daripada kasih karunia. Allah Bapa itu sumber daripada kehidupan dan dialah identitas kita. Allah Bapa. Kemudian huruf B. Nah, huruf B ini warnanya ungu, Saudara. Why? Karena ungu itu melambangkan royalty. It's the color of the king. Itu warnanya raja-raja. Melambangkan apa? Beloved. Beloved-nya itu penting untuk digarisbawahi. Karena tanpa the beloved yang dikasihi, gak ada gunanya gereja ini. Gereja ini adalah hanya klub bakmi, klub padel, klub futsal, dan lain-lain. Kita cuma ngumpul doang. Oke? Ngumpulnya karena apa? Kalau bukan karena you are in the beloved. Yaitu siapa the beloved? Yesus, saudara. Melambangkan apa? Kerajaan, kemuliaan, ada otoritas. Dan kalau saudara perhatikan, itu kelihatannya kayak apa huruf B itu? Kayak kursi. It's like a throne, saudara. Tahta atau tempat duduk kerajaan. Ini berbicara mengenai posisi, saudara. Posisinya apa? Posisi Kristus yaitu dimuliakan duduk di sebelah kanan atau kiri? Kanan. Kanannya Allah Bapa. Benar kan? Huruf G sebelah kanannya kursi, huruf B. Ya kan? Titik di atas itu melambangkan apa? Itu mahkotanya. Mahkota melambangkan kemuliaan daripada Kristus. Tanda seru, it's an exclamation mark. Mengingatkan siapa identitas kita, yaitu di dalam in the beloved. In the beloved. Saudara, melalui Kristus setiap orang percaya itu diterima. Melalui Kristus setiap orang percaya diberkati. Ditempatkan dalam posisi yang baru, yaitu di sebelah kanan Allah. C berikutnya, huruf C. C itu melambangkan as, gereja Tuhan. C-nya kecil. C. C-nya ngapain? Duduk di atas tahtanya. Oke. Ditempatkan apa? Yaitu umat Tuhan yang dipanggil keluar dari dunia untuk hidup sebagai keluarga Allah. Huruf C itu ditempatkan berdampingan atau jadi satu dengan B untuk melambangkan bahwa kebenaran Injil, bahwa gereja selalu berada di dalam Kristus dan dipersatukan dengan the beloved, in the beloved. Jadi pesan utamanya apa sih? Kebenarannya Efesus 1 ayat 6, supaya terpujilah kemuliaan kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebagai God's beloved church, kita percaya bahwa identitas orang percaya tidak ditentukan oleh usahanya orang Kristen, usahanya kalian, tidak ditentukan oleh pencapaian kalian, oleh kegagalan kalian, melainkan oleh posisi kalian di dalam Kristus. That's GBC all about. Kita ini dalam hidup ini nggak berjuang supaya diterima oleh Allah. Enggak. Tidak sama sekali. Kita ini sudah diterima oleh Allah. Sudah diterima saudara. Di dalam apa? Di dalam Sang Kekasih. In the beloved we are accepted. Kalian ini hidupnya bukan hidup untuk menuju ke tahta. Enggak. You are already there. Kalian tuh udah di sana. Kita ini hidup dari posisi bersama dengan Kristus. Duduk di atas tahta. Makanya tadi kalau saudara lihat dalam videonya. Itu bukan nanti saudara. Kalau saudara naik ke surga, nanti dijemput sama Tuhan ke awan-awan. Enggak, it's now. That's now. That's your position. Oke? Karena itulah God's Beloved Church adalah komunitas orang-orang hidup dari kasih karunia. Dalam kasih karunia. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Berakar di dalam kasih Kristus. Berjalan dalam identitasnya ilahi sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Saudara, kita sama-sama declare ya hari ini. Let us declare by faith.
Katakan, saya dipilih di dalam Kristus. Saya dikasihi di dalam Kristus. Saya dibenarkan di dalam Kristus. Saya diberkati di dalam Kristus. Saya diterima di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya, ini kan perkataan kan? Kamu ikutin saya ngebeo atau ikutin saya benar-benar percaya? Itu doang. That will determine the outcome of your life. Itu akan menentukan hasil akhirnya. Pilihanmu, bukan pilihan saya. Sebagai gereja, sebagai pembicara, sebagai gembala, saya cuma nunjukin jalannya aja. Saya cuma nunjukin, itu loh. That's the truth. Right there. Kamu percaya atau enggak, it's up to you. Oke? Kalau kamu masih mau nanya, tapi gimana ya caranya? Nah itu tadi saya udah kasih tahu. Itu caranya itu. Kenapa sih? Nah, saya mau kasih tahu ya latar belakangnya. Let me give you an overview mengenai jemaat di Efesus. Ini penting sih. Why? Surat Efesus ini bukan ditulis kepada jemaat di Korintus. Tahu nggak jemaat di Korintus itu ngapain? Hidupnya hancur-hancuran. Itu berantakan. Banyak dosa, banyak ini saling satu sama lainnya. You are not there anymore. Nggak saling gigit-gigitan, nggak berantem gitu kan. Saudara, ini juga bukan mengenai jemaat di Galatia. Masih bingung. Ini grace bukan ya? Ini law bukan ya? Ini mix bukan ya? Saya yakin jemaat di GBC udah ngerti kok mana grace, mana law. Mana yang campur-campur gitu khotbahnya. Tahu lah, rata-rata tahu. Tapi justru jemaat di Efesus ini jemaat yang dewasa secara doktrin. Doctrinally mereka itu dewasa sekali. Mereka udah ngerti banget mengenai grace. Saudara tahu nggak bahwa Rasul Paulus itu mengajar di Efesus paling lama. Hampir 3 tahun dia di sana. Di seluruh gereja, dari Roma sampai 2 Tesalonika, dia paling lama di Efesus. Jadi artinya apa? Dia ini udah sering banget ngajarin. Sudah diajar bertahun-tahun oleh Paulus mengenai grace. Dikasih tahu. Hidupnya apa? Kota Efesus sekarang ini kotanya by the way zaman dulu itu kota yang paling maju. Secara peradaban itu paling maju. Ini di daerah Turki by the way. In Turkey. Di Turki ya. Kemudian apa? Kota Efesus itu dikelilingi oleh penyembahan berhala. Banyak sekali penyembahan berhala dan kuasa okultisme. Kemudian dia ini dijajah oleh Romawi. Hidup di bawah tekanan budaya Romawi yang sangat kuat. Karena itu Roh Kudus membawa mereka kepada satu pesan doang. Yaitu apa? Lihat, jangan ke sekelilingmu. Lihat ke atas. Ke Kristus. Lihat Kristus. Lihat siapa dirimu di dalam Dia. Jangan lihat sekelilingmu. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk dirimu. See, one of the biggest city di Asia. Bayangin ya, gabungan. Ini pusat perdagangan, pusat budaya, pusat hubnya pendidikan, pusatnya agama. Kira-kira ini gabungan apa tau nggak? Kota Jakarta, kota Singapura, kota Hong Kong. Kayak begitu. Jadi satu nih. Jadi satu. Saudara bisa bayangkan ya. It's like our city. Pada zaman waktu itu. Semua orang itu datang ke Efesus untuk berbisnis. Supaya jadi kaya. Ya kan? Saudara tahu kan pusat saham ada di mana? Bukan di Surabaya, saudara. Bukan di Semarang, bukan di Jogja. Di Jakarta. Untuk karir. Datang ke Jakarta. Karirnya ngempos. Nyanyinya, siapa suruh datang Jakarta. Ya kan? Gitu kan? Kalau pastor isi dimanapun ditempatkan berhasil semua. Ya kan? Tambah lama tambah sukses. Ya kan? Baru datang dari Medan. Saudara, pusat agama. Oh, gereja mana yang di sini yang kalah gede? Gereja salah satu yang paling gede. Surabaya cuma ada satu. Di sini banyak gerejanya. Paling top deh. Bagaimana dengan hiburan? Wow, hiburan di sini apa kurang? Kota Jakarta kan? Cukup banyak kan? Sangat mirip dengan Jakarta modern. Tapi masalahnya, di Efesus itu terkenal dengan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Saudara tahu kan salah satu 7 keajaiban dunia ada di Indonesia? Tahu kan? Apa namanya? Bukan Dufan ya.
Candi Borobudur. Itu dunia fantasi memang, tapi bukan itu. Ini ada namanya kuil Artemis. Artemis itu nama dewanya. Efesus saat ini di kota Turki itu di pinggiran kota yang namanya Selçuk, by the way. Kalau pingin tahu ya, jajahannya Roma. Dewinya itu adalah dewi yang dinamakan, kenapa kok DC Universe itu ada yang namanya Wonder Woman, namanya Diana. Diana itu kalau Roma, kalau Yunani namanya Artemis. Itu dewinya sama. Itu dewi apa? Kesuburan. Dewi kekayaan. Dia yang memberikan hasil. Di sini banyak yang sembayangan, banyak tempat sembayangan di mana-mana. Berdoa supaya jadi kaya. Benar gak? Orang ke gereja datang supaya jadi. Nah. Saya minta berkat, didoakan supaya saya jadi kaya. Banyak saudara-saudara. Saudara jangan mikir beda. Wah, Kristen lain kalau sama agama yang beda itu. Yang kerjanya sembayangan. Apa bedanya? Ya kan? Sama-sama ke gereja supaya kaya. Minta doa sama pastornya. Apalagi nih pastornya ini bisnismen. Waduh, pasti ini urapan bisnismennya turun nih. Ya kan? Benar dong. Ya kan? Semua apa nggak suka? Pastornya ini doa kesembuhan nih. Mantap nih yang ini nih, gerejanya nih, rame banget dia. Ayo datang ke sana, minta kesembuhan, minta kekayaan. Seluruh ekonomi kota ini bergantung kepada ini. Mengenai dewi-dewi ini, orang itu pada bikin patung. Ya kan? Bikin patung itu turunannya banyak, saudara-saudara. Kan ada tukang pahatnya kan? Ada tukang-tukangnya dong yang kerja. Ya kan? Masa patung timbul sendiri? Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Kemudian datang ke sana pasti kalau udah mengunjungi kota penting perlu ini dong, souvenir dong. Bawa pulang apa nih? Ada yang bawa pulang minyak urapan, ada yang bawa pulang perjamuan, ada yang bawa pulang air suci. Banyak saudara, souvenirnya banyak. Orang ziarah juga sering, penyembahan berhala sering. Detik Paulus datang ke sana, semuanya tutup. Yang bikin patung kena. Usahanya pada tutup. Ada satu orang kaya banget namanya Demetrius. Saudara bisa baca sendiri Kisah Para Rasul 16. Efek gak ke bisnis? Efek lah, sampai satu kota kerusuhan kok ini. Di kota Efesus terjadi kerusuhan gak? Terjadi. Gara-gara apa? The Gospel of Grace. Coba saudara, kita pergi ke sini kita kasih Gospel of Grace. Datang nih ke gereja yang kasih karunia supaya apa? Supaya diberkati. So sorry saudara. Itu yang kita harapkan. Begitu Paulus kasih tahu Injil, orang stop beli patung. Patung-patungan langsung kelar. Akibatnya kerusuhan. Kisah Para Rasul 19, baca sendiri. Efesus berasal dari dunia penuh dengan penyembahan berhala. Penuh dengan agama. Penuh dengan ritual after ritual. Di sini apa kurang ritual? Bentar lagi hari apa? Bacang. Saya udah tahu. Bacangan. Kalau saya sangat mengharapkan, karena apa? Setahun sekali itu biasa bacangnya enak-enak dan banyak pilihannya lagi. Oke, stop. Jangan di sana. Orang datang ke kota seperti besar ini mencari apa? Identitas mereka dalam uang, jabatan, karir, bisnis, dalam pendidikan, dalam status sosial. Oke? Kota ini terkenal dengan ilmu gaib. Nah, ini luar biasa. Efesus di seluruh kerajaan Roma, ini pusatnya sihir, pusatnya mantra-mantra, pusatnya jimat, pusatnya ilmu, pusatnya okultisme. Makanya masyarakatnya itu hidup dalam ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Kutuk. Ketakutan roh jahat. Ketakutan kuasa gelap. Ketakutannya akan nasib yang buruk. Jakarta kurang nggak film horor? Ya nggak kurang saudara. Banyak film horor di mana-mana. Ya kan? Mereka ini bawa jimat loh kemana-mana. Bawa jimat. Sebab itu begitu mereka bertobat. You know what happened? Kisah Para Rasul 19 ayat 19. Coba dibuka. Ini yang terjadi.
Banyak juga, Kisah Para Rasul 19 ayat 19, ada nggak? Nggak ada ya? It's okay. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya. Lalu membakarnya di depan semua orang. Dibakarin jimatnya satu persatu. Begitu percaya sama Injil, dibakar semuanya. Mereka bakar kitab sihir, itu nilainya bertahun-tahun gaji. Can you imagine? Ini bukunya, patungnya semua pada dibakarin semua. Berapa banyak itu yang rugi? Berapa banyak nilainya? Wah. Tapi Efesus 1 ayat 19 katakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, saudara, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh, 21 ya, jauh lebih tinggi dari apa? Segala pemerintah. Di sini ini pusat pemerintahan bukan? Indonesia, Jakarta pusat pemerintahan? Belum pindah kan ke IKN kan? Belum. Oke. Penguasa ada di mana? Di sini. Kekuasaan ada di sini. Kerajaan ada di ya pusatnya lah. Tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Si Yesus Kristus itu bukan cuma bangkit, tapi dia itu naik. Dia itu dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah. Jauh melebihi semua pemerintahan ini. Jauh melebihi daripada semua saham yang kemarin turun 3% lagi itu. Jauh, saudara-saudara. Ya kan? Minggu lalu 5%. Minggu sebelumnya 5%. Minggu kemarin 3%. Total berapa? 8%. Deg-degan nggak nunggu Senin? Bagi yang punya stok. Lumayan lah, deg-degan lah. Karena begitu saham turun, efek semua ekonomi. Ini relevan, saudara-saudara. Sangat relevan. Hidupmu mau dikuasai oleh itu, keadaan sekitar, atau hidupmu mau standarnya sesuai dengan apa yang Kristus punya standar. Jauh melebihi. Jauh kan? Jauh di atas kan? Posisi kenapa penting sih? Karena banyak orang itu Kristen itu hidupnya itu dari bawah ke atas. Tahu nggak dari bawah ke atas? Ngelihatnya itu cuma ngelihat, saya berharap ya hidup saya bisa kayak begitu ya. Kayak yang pastor ceritain itu loh. Yang ada itu loh di videonya pastor itu loh. Bisa ke pantai setiap hari. Saudara bisa hidup kayak gitu cuma di Ambon atau di Bali. Jakarta, susah ngeliat pantai kayak begitu. Susah lagi. Di sini ngapain? Ya paling-paling relax padel lah. Nge-mall kan? Kafe banyaknya kayak begitu, ya kan? Kafe aja sekarang pusing mikirin. Begitu orang nggak jadi ngafe, pergi beli kopi sasetan, turun omset setengah. Lumayan. Pusing kan mikirin kan? Punya kafe pusing, bisnis apa pusing, bisnis ini pusing, bisnis itu pusing. Untuk apa? Oke lah, ibu-ibu rumah tangga. Beli tempe naik, beli tahu naik, beli telur naik. Wah, belum. Katanya belum naik sekarang, ya kan? Di Astro turun malah, ya kan? Ibu-ibu sekarang mikir nih, ini mau pergi, mau anak mau dikasih makan apa ini? Pusing kan? Mikirin lah budget harian. Saudara tahu, itu mikirinnya di bawah. Saudara ini lagi ngeliatin ke atas. Coba ya hidup saya kayak yang itu tuh, bisa enak lah, bisa jalan-jalan tiap hari posting-posting gitu di sosial media. Asik ya kayaknya ya. Enak loh hidup kayak begitu. Injil lain, bekerjanya dari atas ke bawah. It's different, saudara. Saya nggak bilang hidupmu akan oke-oke saja mendadak. Enggak. Hidup ini penuh dengan banyak masalah. Dan akan selalu ada masalah. Jangan pikir begitu kamu ngelihat, oh iya, masuk gereja GBC, keluar GBC langsung hilang masalahnya. Enggak. Kalau kamu mikir kayak begitu, halu kamu. Ya kalau kamu bilang, aduh, saya bingung ya, gimana ya ini? Ya pas keluar ya, saudara saya berdoa, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih damai sejahtera. Oke. Saudara tahu di mana saudara posisinya.
Mengapa sih Efesus ini berbicara mengenai jauh lebih tinggi? Far above. Now we know. Efesus 1 ayat 21 katakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan. Jauh lebih tinggi dari segala penguasa. Karena apa sih? Jemaat Efesus itu takut. Takut apa? Kuasa gelap. Takut roh jahat. Takut kutukan. Takut pengaruh dunia. Kamu mesti pergi ke gereja loh. Kalau nggak pergi ke gereja nanti Senin kamu nggak diberkati. Siapa yang masih kayak begitu? Jangan angkat tangan. Kalian itu tidak lagi berada di bawah kuasa itu lagi. Please. Kalian itu sudah ada di dalam Kristus. Kristus berada far above. Jauh lebih tinggi. Amin. Karena Kristus sudah berada jauh lebih tinggi. Kristusnya sudah di sana. Kepalanya di sana. Jemaatnya di mana? Posisi ya. Bukan fisik ya. Secara posisi, secara identitas. Kepala sama tubuh pernah terpisah? Pernah saudara lihat? Kepala jalan sendiri, badannya kemana, kepalanya kemana. Aneh saudara. Kepala sama tubuh itu jadi satu. Kalau kepalanya jalan di atas, tubuhnya jalan di atas. Kalau kepalanya, nah ini ya, posisinya kan sama. Tubuhnya, gerejanya, harusnya posisinya sama. Coba kita baca terus. Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya, diletakkannya di bawah. Segala sesuatu loh. Telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu ya. Kamu kan badannya di atas nih sama Kristus dong. Berarti segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus kan. Artinya di bawah kamu kan. Oke? Nah, tapi kan kita merasa kayak kita ini di bawah. Kita ini di bawah kaki Kristus. Bareng sama masalah-masalah yang lain nih. Yang tadi itu loh. Yang telur naik, harga barang naik itu loh. Masih mikirin kita. Di rumah masih berantem melulu gitu ya. Kakak adik berantem terus gitu ya. Yang ujian stres setengah mati gitu, mikirin gitu kan ya. Yang udah mau lulus nanya, gimana nanti mau universitas biayanya besar banget. Gimana caranya saya bisa menghidupi ini? Next what? What is next? Emang Injil bisa ngobatin saya punya penyakit? Emang Injil ini bisa datengin saya uang? Is that what you're thinking? Jemaat yang adalah tubuhnya, ayat 23. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini posisi powerful banget. Yet kita bertindak, berpikir, kayak kita itu sama posisinya di bawah. Ikut dengan pemerintah, penguasa, segala macam. Amin. Saudara, saya ingin saudara baca ini versinya The Message. Let me read it to you ya. The Message. All this energy issues from Christ. God raised him from the dead, set him on a throne in deep heaven, in charge of running the universe, everything from galaxies to governments, no name and no power exempt from his rule, and not just for the time being, but forever. He is in charge of it all, has the final word on everything. At the center of all this, Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world. Tahu ya, gereja ini bukan ada di pinggiran. Gereja ini bukan aksesoris saudara. Kalau saya sempet, ya udah saya pakein aksesoris. Tambahin opsi. Tahu opsi tambahan? Bisa dipasang, bisa enggak. Itu namanya opsi. Benar? The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. Gereja ini senternya. Sisanya di dunia itu opsi tambahan. Ini yang di sini yang banyak kita miss. Kita jadikan gereja opsi. Do you know that the church will determine your life and death? Yes. Di mana kamu bergereja menentukan hidup matinya. Seriously. Kalau saya hidupnya selalu di bawah kutukan, selalu di bawah hukuman gitu ya. Hidupmu gak happy. Hidupmu gak happy, kamu mau kerja enak. Tiap saat
dibilangin sama istri atau sama suami, kamu sih kurang ke gereja, kamu sih kurang saat teduh, kamu sih. Itu karena diberitakannya kayak begitu. Kamu hati-hati, hidupmu kalau nggak benar, kamu nggak masuk surga. Hidupmu ntar susah, kerja susah, pernikahan susah, ini susah, itu susah, ya kan? Itu kan pemberitaannya. Makanya hidupmu harus dalam kekudusan, turuti semua perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Ya semua, sebisanya lah. Kamu coba deh, sebisanya lah, gitu. Kalau sempat aja, sesuai dengan suka-sukamu. Oke? Nah, the church is Christ's body in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. Oke, bahasa Indonesia ya, saya bikin perjelas sedikit. Semua kuasa dan energi ilahi ini berasal dari Kristus. Allah membangkitkan dia dari kematian dan mendudukkannya di atas tahta di surga yang tertinggi. Dia memegang kendali atas seluruh alam semesta. God is the master of the universe, saudara-saudara. Bukan He-Man. By the power of Christ, I have the power. Bukan by the power of the Grayskull. Oke? Mulai dari galaksi-galaksi sampai pemerintahan-pemerintahan di bumi. Saudara harus tahu ya, this power ini adanya melewati bumi. Ini sampai surga loh. Saudara punya powernya segitu. Ini apa yang kita pikirin? Semua yang di bawah. Masih berantem, ya kan? Karena masalah kecil. Masalahnya nggak dibantuin bawa belanjaan. Sampai rumah. Itu kamu lupa ya ngangkatin belanjaan istri ya. Kamu nggak sayang sama saya. Habis ini kamu tidur di sofa. Bukan Cilita nggak pernah. Lolos. Kamu ya main makan aja nggak bagi-bagi. Ya kan? Makan cuma mikirin diri sendiri. Ya itu perkara di bawah, you know. Itu semua perkara di bawah. Nih, amin tuh paling keras ya. Nah, tidak ada satu nama pun, tidak ada satu kuasa pun yang berada di luar pemerintahannya. Let me tell you, nggak ada satu pun. Saudara mau sebut apa aja? Oh, tapi ini susah, pastor. Kayak begini nih susah. Nggak ada satu kuasa pun yang lebih kuat di luar pemerintahannya. Dan kekuasaannya itu bukan hanya untuk sementara waktu, melainkan untuk selama-lamanya. Dia memegang kendali atas segala sesuatu. Kalau Tuhan Yesus yang pegang kendali, kenapa kamu mau pegang kendali juga? Kalau Tuhan Yesus yang pegang kendali, khawatirmu, stresmu itu kenapa segitu gede? Oh iya pastor, karena saya lupa belajar. Ya itu konsekuensimu lah. Kita nggak belajar nih, lagi mau ulangan, mengharapkan nilai yang terbaik. Ya nggak bisa dong, gitu loh. Please, jangan halu. Kamu mau dapat hasil terbaik, kamu belajar. Sisanya, ya udah tinggal Tuhan yang berkatin kamu pas lagi ujian, bener kan? Gitu loh. Kenapa kita mempelintir khotbah atau Injil kasih karunia ini kenapa dipelintir? Semakin banyak dipelintir, artinya saya tahu sebenarnya itu yang terjadi dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu khotbahnya suka dipelintir-pelintir sama orang. Katanya semakin tambah banyak dosa, semakin besar kasih karunia. Kalau gitu berbuat dosalah sebanyak-banyaknya supaya lebih besar kasih karunia. Itu kan pelintir itu. You twisted my words. Makanya jangan suka cut saya punya khotbah. Percuma saudara-saudara. Saya tidak akan menjawab setiap email WhatsApp yang saudara lancarkan kalau saudara potong-potong khotbah saya. Oke? You want to ask me? Ask to my face. Datang aja langsung. Oke? Oke, by the way. Dia memiliki kata terakhir atas segala sesuatu. He has the final word. You don't. Kamu bilang, ini mah udah selesai lah. Udahlah habis lah ini semuanya. Siapa bilang? Kan dia yang memiliki kata terakhir. Dia pusat dan pusat dari semuanya itu.
Kristus memerintah gerejanya. Sebab gereja bukanlah sesuatu yang berada di sekeliling dunia. Justru dunia berada di sekeliling gereja, saudara. Gereja adalah tubuh Kristus. Tempat Kristus berbicara dan bertindak dan melalui gerejanya. Dia memenuhi segala sesuatu dengan kehadirannya. Jadi waktu kalian datang fellowship, ikut trekking, yang ikut trekking di sini siapa? Ada grup trekking di sini. Yang pernah ikut trekking, saudara tahu Kristus ada di sana? Waktu yang lagi ngepadel, do you know that waktu kalian padel Yesus ada di sana? Waktu kalian ngebakmi, itu ada di sana Yesusnya. Waktu lagi healing night, waktu lagi HO, itu Yesus ada di sana, saudara. Gereja ini bukan pelengkap dunia, saudara. Dunia menjadi pelengkap rencana Allah melalui gerejanya. Gereja ini bukan berada di pinggiran sejarah. Gereja ini pusat rencananya Allah di dunia ini. That's the church. Banyak orang pikir dunia ini pusat. Banyak orang pikir bisnis itu pusatnya. Banyak orang pikir politik lah pusatnya. Banyak orang berpikir ekonomi lah menjadi pusatnya. Paulus berkata, Kristus adalah pusatnya. Christ. Karena gereja adalah tubuh Kristus, maka gereja berada di pusat kerajaan Kristus di bumi ini. Amin. Saudara, kita bukan sekedar gereja yang berkumpul setiap hari Minggu. Tetapi kita adalah tubuh Kristus yang membawa hadirat Kristus dimanapun kita berada. Saudara di Jakarta ini, saudara bawa hadirat Kristus loh, jangan main-main. Banyak orang terima Tuhan Yesus. Itu bukan karena saudara jago khotbah. Tapi karena mereka merasakan ada something yang different in you. Something is different. Lanjut ya, Efesus 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, saya mau saudara fokus mengenai satu hal ini, yaitu mengenai dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat sebenarnya, bukan bersama-sama dengan Dia. Lihat ya bahasa Inggrisnya. But God, who is rich in mercy, because of His great love, with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. By the way, untuk tim multimedia, saya kalau pas lagi kasih garis bawah, tolong jangan dihilangkan garis bawahnya. Karena itu penting sekali. I give the garis bawahnya, oke? Okay? But it's okay. Saya mau saudara garis bawah itu by grace you have been saved and raised us up together and made us sit. Sit itu saya mau garis bawah, saya gedein, kalau bisa gede sekali. Segede-gedenya. Sit together. Made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. This is what I want to post. Kita ini posisinya di surga bukan berdiri. Bukan berdiri kayak orang petugas keamanan, orang pas pampres. Bukan. Kita ini bukan pengawasnya Tuhan, bukan bodyguardnya Tuhan. Kita ini ada sebagai anak, duduk. Saya itu terus terang ya, kadang-kadang ya, kalau ketemu sama orang yang udah lebih senior atau lebih inilah ya, karena etika lah ya. Setiap kali kita kan duduk nih. Begitu bosnya masuk, semua berdiri nggak? Berdirilah. Karena apa? Oh ini lebih dihormatin, kamu harus berdiri. Sekarang kalau udah posisinya paling tinggi nih, kamu posisinya paling tinggi. Ya dong? Kamu duduk dong. Udah duduk gitu. Kemudian ada orang posisinya gitu ya, di bawah kamu gitu, datang gitu masuk ke ruangan. Kamu berdiri nggak? Kenapa? Nggak penting. Ya, penting lah. Karena apa? Posisimu udah paling tinggi, saudara. Why do you have to go up? Kenapa kamu mesti bangkit berdiri? Problem sama Kristus, posisinya tinggian mana?
Kristus. Tapi waktu ada problem bawaannya pengen nyelesain kan. Berdiri, ikut-ikutan bantuin Tuhan Yesus kalau bisa. Sebisa mungkin bantuin Tuhan Yesus lah. Ya masa Tuhan Yesus kerja sendiri? Usahalah. Paling enggak usaha dikit lah, ngapain lah, beragak sibuk lah. Biar enggak gabut gitu di hadapan Tuhan Yesus. Dia bilang, sit. You are seated together. Kamu itu duduk. Do you know kapan kamu harus duduk? Oh nanti Tuhan, waktu saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya di bumi ini, saya nanti duduk kok di surga selama-lamanya. Selama di bumi, berdirilah teruslah. Masalah belum kelar, ya berdirilah. Kan kerjanya belum kelar. Utang saya belum kelar, ini saya belum kelar. Oh banyak. Saya nggak attacking certain individual ya. Tolong jangan pakai khotbah saya untuk seolah-olah saya ini menyerang beberapa orang. Enggak. Saya just ngomong secara umum. Ya. Please. Ini bukan masalah nanti. Bukan nanti someday. Setelah kita mati baru kamu duduk. Enggak. Posisi kamu sekarang itu sitting down. Kenapa saya harus berdiri sekarang? Ya karena kalau saya duduk gitu nanti saya khotbahnya tambah lama tambah ngantuk gitu. Saya perlu berdiri. Itu posisinya sekarang. Pertanyaannya, kenapa sih harus duduk? Karena pekerjaannya sudah selesai. Kamu kalau udah selesai kamu duduk kan? Permasalahanmu sebenarnya sudah selesai belum sih? Kesembuhan sudah disediakan belum sih? Tuhan Yesus di atas kayu salib dia mati miskin supaya kamu menjadi kaya. Kamu sudah diberikan berkat belum sih? Sudah. Why are you standing up? Agama mungkin ngomongin, kerjakan dong. Kerjakanlah. Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Sudah selesai apanya? Hati kamu ini loh. Hati kamu yang merasa kekondem karena kamu merasa masih gagal, I have to perform. Duduk itu artinya selesai. Duduk itu artinya sudah aman. Duduk itu artinya sudah diterima. Duduk itu artinya rest. Duduk itu artinya secure. Saya nggak bilang saudara itu nggak peduliin masalah. Enggak. Saudara acknowledge ada masalah. Tapi matamu ya jangan di situ terus. Matamu itu lihat ke atas gitu loh. Emang nggak ada Tuhan? Emang posisimu tidak ada dia? Itu yang jadi masalah. Kalau Kristus di atas segala kuasa, di atas segala nama, di atas segala perceraian, di atas segala sakit penyakit, di atas segala kutuk, di atas segala problem ekonomimu, di atas segala kegelapan, dan saudara ada di dalam Kristus, maka posisi saudara juga di atas. You are on top. Saudara, sekali lagi saya katakan, ini bukan positive thinking. This is bukan motivational. It's not self-confidence. Ini bukan law of attraction. It's not. Ini posisi rohani, saudara. Kalau semakin saudara melihat hal ini dan saudara jatuh bangun, ucap syukur. Saudara perlu bergantung sama Kristus. Makanya saudara masih bisa jatuh bangun. Saudara tahu saudara butuh dia. Kalau saudara udah kuat banget nih, saya udah jago nih, saya udah ngerti nih mengenai grace. Saya udah siap nih ngelawan. Siapa nih? Mau debat sama saya soal grace and law? Hati-hati saudara. Banyak orang Kristen itu hidupnya masih di bawah terus. Hidupnya masih ketakutan, masih insecure, merasa tertolak, merasa kayak Tuhan marah melulu, merasa kayak Tuhan itu, merasa kamu itu gak layak terus. Merasa mencoba terus-menerus untuk membuktikan diri. Padahal Yesus katakan, kamu sudah diterima. You are accepted already. Saudara pernah lihat burung elang? Kalau burung elang ketemu badai, dia itu nggak mendadak panik gitu. Di bawah badai terus-terusan. Terbangnya tambah begini gitu. Saudara kalau burung pipit, tahu burung pipit? Burung kecil gitu ya. Begitu ada kena hujan gitu ya, wah begini-begini gitu. Saudara kalau burung elang, dia nggak panik. Kalau begitu ada badai, dia tuh cuma naik di atasnya. Karena di atas itu tenang. Nggak ada badai.
Tapi nggak semua burung bisa kayak begitu. Cuman burung elang, karena dia pakai kekuatan sayapnya, dia naik ke atas. Labor unto the rest. Kita ini bekerja supaya kamu itu at rest. Your heart is at rest. Gampang nggak? Susah. Orang tiap hari kamu bacain terus itu namanya sosial media sama saham naik turun. Gimana caranya nggak dakdikduk? Iya kan? Dia naik. Efesus tuh ngajarin, jangan hidup di dalam badai. Tapi hiduplah di atas badai. Undangan dari Efesus itu apa sih? Look up. Look up. Kalau kamu terus melihat dirimu sendiri, pasti kamu akan kecapean, kamu akan lelah. Kalau kamu terus melihat dunia, performance-nya, kamu akan frustasi terus-menerus. Nggak akan pernah nyampe, standarnya naik aja terus. Kalau terus-menerus melihat dosa, kamu akan terus-menerus condemn. Kalau kamu melihat Kristus, kamu akan diubahkan. Haleluya. Last one, janji, last one. Gio bisa maju, Gio. Kalau enggak, saya enggak kelar-kelar, Gio. Kolose 3 ayat 1. With this I close. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, siapa di sini dibangkitkan bersama dengan Kristus? Siapa di sini orang percaya dibangkitkan bersama dengan Kristus? Haleluya. Carilah perkara yang di atas apa di bawah? Yakin. Besok Senin loh. Siap nggak? Cari perkara di atas ya. Janji ya. Cari perkara yang di atas ya. Kayaknya nggak ada yang berani bikin janji. Nggak janji pastor. By faith. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di yakin. Yakin nggak? Senin lihat bank accountmu, kamu yakin mau cari perkara yang di atas? Senin kalau harga naik, inflasi kira-kira 6-7%, oke? Dolar 20.000, oke? Mau cari perkara di atas apa yang di bawah? Tanya sama saya juga nggak tahu dolar mau jadi berapa. Whatever it is. Kalian di tengah-tengah masalah krisis, kalau Tuhan mau berkati, Tuhan berkatin aja. Emang kenapa? Kenapa kamu berpikir harus cari perkara yang di bawah? Kamu pikir dengan mencari perkara yang di bawah, masalahmu selesai. Belum tentu, saudara. Bisa selesai, bisa enggak. Tapi hatimu akan selalu ada di bawah. Karena apa? Kamu cari perkara yang di bawah, bukan yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Semua permasalahan kita, yang kita ngomongin, mau saudara konseling sama saya, kebanyakan permasalahannya semua di bumi. Betul? Padahal kita kalau mikirin perkara yang di atas, kelar tuh masalah. Serius. Pastor Is udah setahun lebih khotbahin terus perkara yang di atas. Udah diingatkan terus. Makanya datanglah tiap hari Minggu. Untuk apa? Diingetin perkara yang di atas. Supaya kita mikirin perkara yang di atas. Oke, let me give you the message version. Ini seru. So, if you are serious about living this new resurrection life with Christ, act like it. Pursue the things over which Christ presides. Don't shovel along, eyes to the ground. Look up, absorb with the things right in front of you. Kita ini suka absorb dengan apa? Hal yang ada di depan mata kita ini loh. Yang paling sering depan mata kita itu HP, by the way. Dan kita absorb with this. Ini nih menyelesaikan masalah tapi juga menambah masalah. Saudara nggak berpikir ya ini begitu bahayanya. Kita buka mata, lihat ini. Mau tidur, sebelum tidur lihat ini. Nggak bisa, saudara. Ini penting. Tapi lebih penting itu, cara kita berpikir. Look up and be alert
to what's going on around Christ. Apa sih sebenarnya Christ is all about? What is Christ is all about? That's where the action is. See things from his perspective. Oke, saya kasih terjemahan bebasnya boleh? Coba ya. Oke. Karena itu, jika saudara-saudara sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kebangkitan yang baru bersama Kristus, hiduplah sesuai dengan kenyataan itu. Kejarlah perkara-perkara yang berada di tempat Kristus memerintah. Jangan terus berjalan dengan mata tertuju ke bawah, terikat kepada hal-hal duniawi yang ada tepat di depan mata. Pandanglah ke atas, sadarlah dan perhatikanlah apa yang sedang terjadi di sekitar Kristus, karena di sanalah kehidupan yang sesungguhnya berlangsung. Lihatlah segala sesuatu dari perspektifnya. Bahasa Efesus, jangan berjalan dengan mata terus tertuju ke bawah. Itu aja. Jangan cuma lihat masalahmu. Jangan hanya melihat kegagalanmu. Jangan melihat masalah kekuranganmu. Jangan melihat masalah performancemu. Jangan hanya melihat usahamu. Pandang ke atas. Lihat, Kristus sudah menang. Lihat, Kristus telah dimuliakan. Lihat Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lihat dirimu dari perspektifnya. Pandanglah ke atas. One more ya. Saya mau tutup. Boleh singersnya boleh bantu saya. Supaya, Efesus 2 ayat 7 sampai 9. Ngapain sih dia harus ngomongin mengenai lihat perkara yang di atas? Supaya apa? Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Saya tadi ngomong ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu ada di ayat 6. Sekarang ayat 7 ayat sampai 9 diulang lagi, ada 2 kali saudara. Ngapain Roh Kudus nyuruh Paulus nulis 2 kali? Sebab kalau karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kenapa mesti 2 kali saudara? Kalau nggak 2 kali artinya nggak penting dong. Ini penting nggak? Penting. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Begitu pentingnya ini. Ini bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita pikirkan dalam satu perikop, 2 kali dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dalam kitab Galatia, kamu mungkin mikirnya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus lakukan supaya Tuhan terima saya? Efesus katakan, kamu sudah diterima di dalam Kristus. Galatia berkata, pakai usaha manusia dong. Galatia berkata, pakai performance-mu dong. Efesus berkata, kamu sudah ada di posisi ilahi. Identitasmu bukan performance-mu. It's not the same. Your identity is not the same with your performance. Kekristenan bukan bekerja menuju kepada kemenangan, tetapi kekristenan itu hidup dari kemenangan. So how do you practically live that? Kamu bangun pagi dengan identitas, bukan dengan kekuatan, bukan dengan ketakutan. Kamu mungkin mikirin ya, hari ini saya kuat gak ya? Mungkin kamu mikir gitu. Coba kamu pikirin gini, saya ada di dalam Kristus, semuanya udah ada di bawah saya kok. Saudara hadapi masalah jangan dari posisi berdiri, jangan dikit ada masalah berdiri. Tetapi saudara hadapi masalahmu dari posisi duduk, bukan panik. Once the problem hit on Monday, Kristus tetap ada di atas takhta loh. Dia nggak turun ke bawah, ke bumi mulai start beresin masalah. Enggak. Jangan mengukur dirimu dari performance. Tapi saudara lihat, ukur dirimu. Apakah saudara dibayar oleh salib Kristus? Apakah saudara hidup di bawah kasih karunia-Nya? Apakah Kristus sudah menyelesaikan segalanya? Saudara belajar melihat hidup dari perspektif surgawi. Nggak ada satu badai pun yang bisa menentukan identitasmu. Saudara, saya katakan sekali lagi, saya nggak akan stop mengulang-ulang hal ini. Masalahmu, mau pernikahanmu, masalah pernikahan, masalah keuangan, masalah apapun lah, stres lah ini itu.
Masalah itu tidak akan menjatuhkanmu, tidak akan buatmu tambah lebih baik, enggak. Masalah itu hanya menunjukkan siapa sih dirimu. Kalau kamu lagi kena masalah, apa yang kamu lakukan? Mau lihat ke bawah atau melihat ke atas? Saudara, saya ingin saudara kita bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Let's sing this song. Jadi saudara, saya ingin saudara itu mulai hidup itu berdasarkan, karena saudara tahu bahwa saudara itu sudah terhubung. Saudara itu gak pernah lepas dari Kristus. Detik ada masalah, Kristus masih terhubung denganmu. Amin.